Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk besok hari Kamis tanggal 12 Februari 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, ini disclaimer dulu untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasanya kita akan coba lihat untuk kondisi indeks IHSG. Hari ini naik cukup lumayan ya untuk indeks IHSG, naik cukup tinggi, hampir 2% ke level 8.290. Dan coba kita lihat untuk area support resist terdekat ya. Ini kita cari area support resist terdekatnya di level berapa, menggunakan harga tertingginya waktu itu di 9.170-an dan harga terendahnya kemarin itu koreksi mentok di area 7.400-an ya. Dan untuk area support resistannya kalau kita gunakan Fibonacci ini untuk IHSG itu resisten terdekatnya di 8.300-an. Dan untuk harga sekarang ya ini mendekati resist, tinggal besok pantau aja apakah bisa break atau enggak di atas 8315. Kalau misal besok bisa break di atas itu, naik ngejar ini ya 8.500-an. Tapi kalau gagal breakout berarti ada potensi koreksi. Hati-hati hari Kamis, Jumat itu agak rawan ya. Kalau misal Senin sampai Senin, Selasa, Rabu cenderung naik untuk indeksnya, yaitu di akhir-akhir minggu itu ada potensi koreksi. Dan kalau koreksi itu supportnya di 8.100-an untuk IHSG, cukup dalam. Ya harga pembukaan hari ini itu area-area support lah. Oke, itu untuk indeks IHSG, besok lihat aja area 8.300-an ya, dan hitungannya hari ini penutupannya ya di area resist. Kalau besok merah ya wait and see aja. Kok wait and see, ini bukan saham ya, indeks, sorry. Kalau merah ya perlu hati-hati. Oke, itu untuk indeks IHSG. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 11. Hari ini tanggal 11 hitungannya sih asingnya ada yang distribusi cukup banyak ternyata ya, yaitu di saham Bank BCA keluar 626,2 M. Selain di saham BBCA juga keluar di Bumi, walaupun naik ya hari ini untuk Bumi itu, tapi asingnya masih terus jualan sampai hari ini. Dari di harga pucuk atas sampai hari ini asing cenderung keluar. Bahkan hari ini keluar 567 M, cukup besar ya. Kemudian di saham Bumi juga keluar 102 M, di CDIA Bull juga net sell hari ini. Ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh asing. Kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada Bank BRI, PTRO, Telkom, Antam, Inco. Cuman untuk nilainya ya lumayan sih, cuman nggak sebanyak asing keluar ya. Jadi naiknya indeks IHSG hari ini untuk transaksinya itu disertai distribusi oleh asing. Tapi kenapa kok bisa hijau ya? Karena hari ini saham-saham Pak PP itu cukup banyak yang hijau ya. Ingat, saham-saham Pak PP itu market cap-nya masih cukup besar ya, jadi pengaruhnya terhadap pergerakan indeks itu juga cukup kuat. Ya walaupun udah koreksi dalam, hitungannya ya valuasinya masih sangat tinggi kan untuk saham-saham Pak PP itu. Dan ya kalau secara teknikal mereka bisa naik tinggi ya cukup berpengaruh ke IHSG, sehingga hari ini juga IHSG-nya hijau. Oke, mungkin seperti itu ya untuk indeks IHSG. Coba kita lihat sekilas untuk kondisi market secara globalnya. Yang pertama, Bitcoin hari ini turun ke 87 ribuan ya. Tetap waspada karena supportnya kemarin itu kita cek ada di 51.000 ya. Itu support kuatnya, dan udah ada indikasi ini sekilas saja kita cek. Untuk Bitcoin cenderung mulai bearish ya, hati-hati. Ini kan konsolidasi sideways, jebol support dan turun. Ya mungkin seperti itu untuk Bitcoin ya, mending jangan buru-buru apa ya, kalau mau buy nunggu sentimen positif aja.
Kemudian kita cek untuk harga emas, ini cukup volatile ya, ini mendekati ya rame-ramenya pasar US. Untuk emas pas video ini kita buat ada di 5.075 kah ini? 5.000-an sih, 5.088 tadi sempat naik cukup tinggi, dan hari ini itu ada ada sentimen yang cukup menarik, yaitu non-farm payroll sama unemployed, data pengangguran lah ya, data pengangguran Amerika ya. Kita ya mungkin pas video ini di upload bisa jadi udah mau rilis ini, jadi kita lihat aja. Ini kemungkinan untuk volatilitasnya sih lumayan ramai, lumayan hectic ya, terutama nanti itu pas indikator ini mendekati rilis atau setelah rilis. Kalau mau pakai scalpingnya bisa pakai time frame 1 menit atau bahkan detik ya. Kalau mau trading buy news ya seperti itu. Oke, itu untuk XAU bisa dipantau nanti sekitar jam setengah 9-an ya, kemungkinan itu cukup hectic. Oke, itu untuk XAU. Harga emas, nilai tukar rupiah hari ini sedikit menguat tapi masih di level 16.780-an. Oke, kalau kita lihat marketnya sih ya masih dipantau ya ini untuk emasnya masih cukup tinggi lah. Untuk IHSG aja besok lihat aja di 8.300-an ini apakah bisa break atau enggak. Langsung aja ya, kita akan cek ke saham yang pertama. Yang pertama ini kita akan cek saham Bumi, langsung ke saham Bumi aja. Saham Bumi hari ini cukup menarik, tadi naik cukup tinggi ke 286 ya, kemudian ditarik turun close di 272. Ini kalau secara teknikalnya sih berhasil breakout sebenarnya untuk saham Bumi, tapi kenapa aslinya terus jualan, harganya bisa naik. Kita lihat siapa yang menggerakkan saham Bumi setinggi ini. Ya pasti ada yang jadi market makernya lah untuk saham Bumi itu. Tapi bukan asing, karena asingnya jualan 567M. Terus siapa? Coba kita lihat apakah MG. Ya. Hari ini soalnya MG masuk cukup banyak, 214M. Walaupun YU versi asing ini terus jualan, dan jualannya juga nggak sedikit, 420M, cuman market makernya ya MG. MG nilai transaksinya 1 triliunan lebih dan masih net buy cukup banyak. Selain MG ada AK yang juga net buy 99M. Jadi untuk Bumi hari ini ya market makernya net buy cukup banyak, MG dan masih net buy. Rata-rata belinya kalau kita perhatikan di sini ada di level 267 untuk hari ini, berarti di sini ya dekat-dekat supportnya. Jadi besok pantau 266, 264, apakah bisa bertahan atau enggak ya. Dan untuk saham Bumi kalau besok bisa hijau di awal market, disclaimer kalau teman-teman mau scalpingan, nanti target price terdekatnya di 306, bisa break di atas itu ya nutup gap ya mungkin di 330-an. Untuk saham Bumi skenario-nya seperti itu ya, mudah-mudahan di kerek naik dulu ya, karena hari ini MG juga masih net buy cukup banyak. Tapi untuk saya pribadi ya kalau mau masuk di sini ya hati-hati, untuk scalping aja ya, jangan. Untuk swing pun sebenarnya agak beresiko. Kita tahu sendiri karakternya gimana ya. Untuk MG hari ini mungkin beli banyak, besok bisa jadi jualan lebih banyak lagi. Oke, itu saham Bumi pantau ini aja 264, 266 kalau turun, dan kalau hijau target plusnya di 306. Selanjutnya kita cek saham Dewa ya. Dewa juga hari ini naik cukup tinggi ke 565 ya. Tadi sempat nguji resistennya tapi gagal breakout. Ini kalau kita gunakan Fibonacci, tadi sempat nguji resistennya di 580 tapi gagal breakout dan close di 565. Ya berarti untuk besok tinggal pantau ini aja 560.
Kita lihat apakah bisa breakout atau enggak ya. Bagusnya waktunya taking profit sebenarnya untuk saham Dewa di level sekarang, karena gagal breakout, kecuali besok bisa break di atas itu di strike volume yang bagus. Disclaimer buat teman-teman yang mau scalping atau follow trend, nanti target price-nya cukup tinggi di 635 kalau bisa breakout. Tapi kalau malah merah, yang mending wait and see aja dulu yang udah diamankan profitnya tadi. Karena supportnya cukup dalam ya di 510. Oke, itu untuk saham Dewa. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini gimana. Hari ini tanggal 11 Februari untuk saham Dewa, hitungannya sih asingnya net buy ya. Cuman yang keluar juga banyak, jadi net buy-nya nggak terlalu banyak ini untuk asing di saham Dewa hari ini. Net buy 14M aja, AK, BB, PD versi asing yang masuk. Lokalnya net sell, dan kita lihat banyak broker retail yang keluar di saham Dewa, harganya naik. NI, XL, XI, YP ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang hari ini udah taking profit, ini keluar di saham Dewa, yang mudah-mudahan besok koreksi dulu. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek saham PTRO ya, ini yang bikin yang naik cukup tinggi ya. PTRO naik 19,25% ke 7.125 ya. Tapi kita lihat ini untuk candlenya, untuk polanya ya, ini udah terjun cukup tinggi. Jadi hari ini naik 20% pun itu buat teman-teman yang masih nyangkut di atas ya B aja ya. Tapi buat teman-teman yang baru entry atau kemarin entry di support 525 ya, ini waktunya buat taking profit. Karena ini close di resist, takutnya kalau besok tiba-tiba merah itu sayang floating profitnya ya. Dan kalau besok masih bisa naik gimana ya? Kalau naik target price-nya 8.175 cukup tinggi. Dan tapi untuk saham-saham seperti ini ya harus diwaspadai untuk sekarang. Hari ini bisa naik cukup tinggi, kalau besok bisa naik lagi tinggi, dan kedepannya masih bisa naik lagi tinggi, apalagi bisa sampai ATH di atas 13.000, itu berarti otoritas bursa kita belum cerah ya. Bisa jadi asing punya statement lagi, MSCI punya statement lagi, ya SG ARB lagi yang jadi korban ya biasanya retail ya. Karena kalau pemain besar ya pastinya lebih punya itu sih. Jadi ya perlu waspadai sih untuk saham-saham seperti ini. Gimana ya? Ya kalau untuk scalping nggak masalah, untuk trading nggak masalah, tapi kalau untuk invest jangka panjang untuk swing beresiko ya. Jadi kalau mau trading scalping nggak sesuai prediksi, diamankan aja. Mungkin seperti itu ya untuk saham PTRO. Besok lihat di awal market, kalau merah balik lagi supportnya 5150, kalau hijau target price-nya 8200. Hari ini tanggal 11 ini untuk PTRO yang masuk asing, yang keluar lokal ya. Jadi asingnya akumulasi AK 147M. Kemudian untuk lokalnya yang distribusi ada CC 152M. Untuk PTRO ya teknikalnya aja buat patokan. Ini secara tren sih sebenarnya udah ada indikasi bearish, apalagi kalau misal kalaupun naik, tapi iya kalaupun naik ya di sini target price-nya. Cuman kalau merah, yang perlu diwaspadai itu kalau sampai jebol lagi di bawah 5.200 itu berarti indikasinya bearish. Oke, itu untuk saham PTRO ya, hari ini naik cukup tinggi. Mungkin yang udah floating profit dan belum sempat TP ya nggak ada hasilnya buat diamankan atau pasang antisipasi kalau besok merah. Itu untuk saham PTRO. Selanjutnya kita cek saham cuan. Cuan ini juga naik cukup tinggi 17% ya. Secara teknikalnya cukup bagus loh, ini berhasil break di atas 1865. Tapi secara trennya cenderung bearish.
sideways ya mungkin ya untuk jangka menengah, karena ini polanya kan merah, naik dikit, turun cukup dalam, naik dikit, technical rebound aja, habis itu turun cukup dalam, ini naik, belum bisa breakout, tapi hari ini berhasil break di atas 1870. Jadi untuk besok pantau 1860, 1870. Kalau koreksi merah kok di area sini ada tanda-tanda pullback, nah itu disclaimer kalau mau scalping atau trading nanti target price-nya di 280. Tapi kalau jebol ya diamankan aja yang udah floating profit. Kalau kita lihat untuk transaksinya cuan hari ini tanggal 11. Naiknya itu apakah disertai akumulasi? Iya ya, yaitu asing AKBK. Net buy cukup banyak, AK-nya 34M, BK-nya 20,3M. Lokalnya net sell, retail pada keluar XL, CC, XC, PD ya, ini net sell. Jadi retailnya keluar, asingnya masuk, harganya naik. Di saham cuan, tapi ya kembali lagi ini saham nggak murah ya. Kita lihat coba valuasinya untuk saham cuan gimana. Cuan PBV-nya 40,65 kali. PR-nya 600-an kali ya kalau secara tahunannya. Jadi untuk besok ya gimana ya? Untuk trading aja lah ya. Untuk trading dan buat patokan teknikalnya, mungkin kalau mau buy jangan buru-buru. Kalau langsung hijau disclaimer ya. Kalau mau langsung buy lihat bid overnya, nanti target price-nya di 280. Itu resistennya. Oke, itu untuk saham cuan. Selanjutnya kita cek saham Raja. Raja hari ini juga naik cukup tinggi setelah penurunannya cukup dalam. Hari ini naik 21%. Kita lihat area support resistennya untuk saham Raja di level berapa. Untuk harga saat ini udah berhasil breakout ya, dan kalau menutup gap berarti ada potensi besok uji 520. Dan 520 itu secara Fibonacci-nya resisten terdekatnya. Itu resistennya 5200 dan supportnya 4450 untuk saham Raja. Ini 4800 itu di tengah-tengah ya, jadi agak nanggung juga sebenarnya. Kalau baru mau entry, kita lihat Raja hari ini gimana, yang akumulasi siapa. Lokal yang akumulasi, soalnya aslinya jualan cukup banyak hari ini. Untuk lokalnya yang akumulasi CP. Market maker utamanya XL, net buy 3,5M aja. Scalping ya, dan kita lihat di sini untuk asingnya net sell berapa banyak di saham Raja. Net sell 39M, cukup banyak sih hitungannya. Jadi untuk besok ya hati-hati yang udah floating profit, nggak ada soalnya buat pasang trailing stop atau gimana ya antisipasinya kalau merah. Supportnya di sini, kalau misal besok merah tunggu aja di area 4460 ini. Kalau mau buy disclaimer, tapi kalau jebol ya diamankan aja. Oke, itu untuk saham Raja. Selanjutnya kita cek saham Bufa. Bufa hari ini juga naik ya, berhasil breakout setelah kemarin gagal. Plus di 1295 untuk saham Bufa. Coba kita cari support resisten terdekatnya untuk saham Bufa. Resistennya di sini di 1420 ya. Dan supportnya di 1220. Ini di tengah-tengah juga, tengah-tengah support sama resist. Kita lihat untuk transaksinya gimana untuk saham Bufa hari ini. Tanggal 5, kok tanggal 5, tanggal 11 net buy 5,5M. Bufa hari ini tanggal 11 secara keseluruhannya ada MG yang net buy cukup banyak 23M, dan ya MG rata-rata belinya di 1246, posisinya floating profit ya, 1246 di area sini di dekat supportnya.
Ya kalau besok merah tunggu di area sini. Kalau misalnya IHSG merah ya kayaknya ada potensi untuk saham seperti ini juga akan koreksi juga di awal market. Ya pantau aja 1220 ini. Kalau bisa bertahan ada tanda-tanda pullback, disclaimer kalau mau buy, nanti target price-nya di 1440. Oke, itu untuk saham BUFA, tapi kalau malah jebol ya hati-hati. Jangan buru-buru buy karena supportnya cukup dalam 880 lagi. Oke, itu untuk saham BUFA. Selanjutnya yang terakhir ya, ini kita akan cek saham BBCA yang hari ini paling banyak didistribusi oleh asing. Dan harga sahamnya ditutup minus 0,33%. Ya walaupun distribusi asing mungkin karena harganya karena emang udah di bawah ya. Jadi kalau IHSG-nya masih normal, nggak crash lagi ya harganya turunnya juga nggak dalam-dalam banget. Hari ini cuma turun 0,33% ke 7450. Kita lihat untuk BBCA hari ini siapa yang nampung RX-nya asing sih, tapi distribusinya jauh lebih banyak. AK, KZ, CC versi asing net sell cukup banyak. Lokalnya net buy. Dan untuk besok sih kayaknya masih pantau ini 7550 selama belum bisa break di atas itu ya kemungkinan mungkin kalau nggak sideways ya malah turun ya. Jadi untuk saham BBCA ini kalau mau swing nunggu konfirmasi breakout di atas 7550 aja. Tapi kalau untuk invest ya di harga sekarang lumayan menarik sih. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.